warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Indra Bayu Afindi dari mahasiswa KKPP FKIP Universitas Jember. Pada pertemuan hari ini, saya akan memberi materi tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Bapak dan ibu sekalian, apakah ada yang tahu mengapa bangsa Eropa ingin menjajah Indonesia? Baik, di sini saya akan menjelaskan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Diawali dengan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, perjalanan Marco Polo yang mengisahkan tentang keajaiban dunia. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki tahun 1453. Yang ketiga, adanya penaklukan terhadap orang Islam serta kekuasaan yang dimiliki kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Yang keempat, berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas. Yang kelima, penemuan Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Yang terakhir ialah semangat religi, yaitu gold emas, glory kejayaan, dan gospel agama. Yang artinya, yang pertama, gold memburu kejayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, tambang serta bahan-bahan lain yang berharga. Kedua, glory memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Terakhir, selanjutnya, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Pada tahun 1486, Portugis melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Bartolomeu Dias, namun terhenti dan tewas di pantai barat Afrika. Kemudian ditunjuk Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menjalin hubungan dagang di Maluku tahun 1512. Kedua, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Spanyol sampai Maluku pada tahun 1522 yang pada saat itu sedang dikuasai Portugis. Spanyol menjalankan hubungan dagang dengan Tidore sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol yang diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda. Belanda pertama kali singgah di pelabuhan Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk melakukan perdagangan dan mendirikan Serikat Dagang Belanda atau dikenal dengan VOC pada tahun 1602. Yang terakhir ialah kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Sebelum sampai ke Indonesia, pedagang dari Inggris telah mendirikan kongsi dagangannya di India bernama East India Company yang disingkat EIC, yang kemudian wilayahnya disebarluaskan hingga ke Indonesia pada tahun 1579. Selanjutnya ialah berdirinya VOC. VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 dengan Gubernur Jenderal pertamanya Peter Botte. Tujuan didirikannya VOC ialah menghindari persaingan dagang atas sesama pedagang Belanda. Kedua, memonopoli rempah-rempah di India Timur. Ketiga, menghadapi persaingan dengan perdagangan asing. Keempat, menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Selanjutnya ialah kebijakan politik ekonomi VOC. Verplite Levarantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang ditetapkan oleh VOC. Kedua, Kontingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Ketiga, ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang menyebabkan harga merosot. Keempat, pelayaran homi, yaitu pelayaran dengan perahu kura-kura untuk mengawasi monopoli perdagangan VOC untuk
dan menindak pelanggarannya. Yang terakhir, eksploitasi agraris, yaitu VOC mengatur luas areal penanaman dan jumlah tanaman rempah-rempah untuk ditanam. Runtuhnya VOC. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab. Kemunduran diantaranya mengakibatkan dibubarkannya VOC pada 31 Desember 1799. Di antaranya penyebab kemunduran VOC tersebut ialah banyaknya pegawai VOC yang curang dan korupsi. Kedua, banyaknya pengeluaran untuk biaya perang. Ketiga, banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Keempat, pembayaran dividen bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC berkurang. Perebutan homogen bangsa Eropa. Pemerintahan Mendes pada tahun 1808 sampai 1811, Herman William Daendels merupakan gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda. Daendels ditunjuk oleh Louis Napoleon sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808. Ia bertugas menjalankan kekuasaan dan pemerintahan kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Herman Willem Daendels merupakan salah satu patriot Belanda yang sangat terpengaruh semangat revolusi Prancis. Selanjutnya setelah William Daendels dilanjutkan oleh pemerintahan Johnson pada tahun 1811. Setelah Daendels ditariknya dari jabatannya, Louis Napoleon menunjuk John William Johnson. Johnson pernah menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Tanjung Harapan pada tahun 1802 sampai 1806. Pada 28 Agustus 1811, Inggris berhasil menduduki Batavia. Johnson melarikan diri ke Semarang, tetapi akhirnya menyerah pada Inggris. Pengakuan kekalahan Belanda kepada Inggris ini terjadi di Tuntang Salatiga pada tanggal 18 September 1811 yang ditandai dengan penandatanganan kapitulasi Tuntang. Selanjutnya perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia 1811 sampai dengan 1816. Inggris mulai menduduki Indonesia sejak keberhasilannya mengalahkan pasukan Gubernur Jenderal Johnson pada 1811. Setelah berhasil mengalahkan Belanda, Gubernur Jenderal EIC wilayah Asia yang kedudukannya di Kalkutta, India, Lord Minto menunjuk Thomas Stanford Raffles sebagai letnan gubernur untuk menjalankan pemerintah di Indonesia. Pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal ini, nama Nederlands Oost-Indie menjadi Nederlands Indie atau Hindia Belanda. Tugas pokok Komisaris Jenderal adalah membangun daerah koloni untuk memberikan keuntungan bagi negeri Belanda. Ketiga, pemimpin Komisaris Jenderal mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 27 April 1816. Sistem tanam paksa. Latar belakang kebijakan tanam paksa. Menerapkan kebijakan tanam paksa tidak terlepas dari kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal. Kegagalan tersebut mendorong Johannes van den Bos mencetuskan ide tanam paksa untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan. Gubernur Jenderal Johannes van den Bos memusatkan kebijakan tanam paksa pada peningkatan produksi tanam yang laku di pasaran internasional. Tujuan sistem tanam paksa adalah mendapatkan komoditas-komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. Dua ketentuan tanam paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Stanblad nomor 22 tahun 1834. Ketentuan tanam paksa sebagai berikut. Yang pertama, tanah yang diserahkan kepada pemerintahan bebas pajak. Kedua, pekerjaan menanam tidak boleh melebihi waktu penanaman padi. Ketiga, hasil tanam wajib harus diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Keempat, kegagalan panen karena bencana alam ditanggung pemerintah Belanda. Yang terakhir,
penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh kepala pribumi atau pegawai Belanda. Pelaksanaan tanam paksa. Dalam pelaksanaan tanam paksa, pemerintah kolonial Belanda juga memberikan persenan bagi penguasa pribumi yang mampu menyorotkan hasil lebih banyak dari ketentuan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa mengalami banyak penyimpangan. Sistem tanam paksa menyebabkan terjadinya penderitaan rakyat. Para petani hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Sistem tanam paksa memberikan keuntungan melimpah bagi pemerintahan kolonial Belanda. Keadaan ini terbukti ketika pada tahun 1832 sampai dengan 1867 jumlah keuntungan yang diperoleh pemerintah Belanda mencapai angka sekitar 967 juta gulden, jumlah yang cukup besar pada masa itu. Kritik terhadap pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa tidak dapat dipaksakan dari berbagai kritikan. Beberapa tokoh seperti Douwes Dekker, Baron van Houvel, dan Fransen van der Putte mengutarakan kritikan kepada pemerintahan Belanda. Douwes Dekker menyampaikan kritik melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar. Fransen van der Putte mengkritik melalui buku Zwijker Contracten, dan Baron van Houvel menyampaikan langsung melalui pidato-pidatonya di depan parlemen Belanda. Jadi sekian pembahasan materi dari saya tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jika Bapak dan Ibu sekalian kurang paham, bisa langsung menanyakan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.